Pernahkah kamu merasa seseorang begitu perhatian, begitu dekat, tetapi tak pernah benar-benar mengakui perasaannya? Di titik itu, yang paling melelahkan bukan menunggu, melainkan menebak. Dalam video ini, saya tidak akan mengajari kamu memaksa siapapun jatuh cinta, tetapi bagaimana membuat dia dengan sadar, nyaman, dan jujur mengakui perasaannya sendiri. Bukan lewat drama, bukan lewat manipulasi, melainkan melalui strategi psikologis yang elegan dan realistis. Mari kita masuk ke inti persoalannya, dengan cara yang dewasa dan efektif. Sebelum kita bicara tentang bagaimana membuat dia mengakui perasaannya, kita perlu jujur pada satu hal mendasar. Tidak semua kedekatan berarti ada perasaan romantis, dan tidak semua perasaan romantis siap diungkapkan. Banyak orang terjebak pada asumsi bahwa perhatian berarti cinta, atau kedekatan berarti komitmen, padahal realitas sosial jauh lebih kompleks. Disinilah banyak orang salah langkah sejak awal. Pernahkah kamu merasa dia sering mencari kamu, mengirim pesan lebih dulu, bertanya tentang hari-harimu, bahkan terlihat cemburu kecil ketika kamu dekat dengan orang lain, tetapi setiap kali topik perasaan muncul, dia menghindar? Situasi seperti ini bukan kebetulan. Dalam psikologi relasi, ini sering disebut sebagai emotional ambiguity, yaitu kondisi di mana seseorang secara emosional terlibat, tetapi secara verbal dan komitmen masih menahan diri. Di Indonesia, fenomena ini semakin umum, terutama di kalangan usia produktif 20-35 tahun. Data dari Litbang Kompas tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 46% responden usia muda mengaku pernah berada dalam hubungan tanpa status yang jelas, tetapi melibatkan emosi intens. Ini menunjukkan bahwa kedekatan tanpa pengakuan bukan fenomena langka, melainkan pola sosial baru yang perlu disikapi dengan cerdas. Masalahnya, banyak orang justru merespon situasi ini dengan cara yang keliru. Ada yang langsung menuntut, "Sebenarnya kamu menganggap aku apa?" Ada yang berubah menjadi terlalu agresif secara emosional, ada pula yang justru menjadi pasif dan berharap waktu menyelesaikan semuanya. Padahal, semua respons itu seringkali justru menjauhkan dari tujuan utama, yaitu membuat dia mengakui perasaannya dengan tulus dan sadar. Di titik ini, kamu perlu membedakan dua hal penting. Apakah dia tidak punya perasaan, atau dia punya perasaan tetapi belum siap mengungkapkannya. Dua hal ini terlihat mirip dari luar, tetapi secara strategi sangat berbeda. Jika dia memang tidak memiliki ketertarikan romantis, maka strategi terbaik bukan membuatnya mengaku, melainkan menyelamatkan waktu dan harga dirimu. Namun jika dia memiliki perasaan tetapi terhambat oleh faktor psikologis atau situasional, disitulah strategi elegan bisa bekerja. Faktor penghambat ini sangat beragam. Ada yang takut ditolak, ada yang trauma dari hubungan sebelumnya, ada yang belum stabil secara finansial atau mental, ada pula yang terbiasa hidup tanpa komitmen karena lingkungan sosialnya membentuk itu. Dalam survei kecil yang dilakukan oleh Populix tahun 2022 tentang hubungan generasi muda, salah satu alasan terbesar seseorang menunda pengakuan perasaan adalah takut kehilangan kedekatan jika hubungan berubah status. Ini ironi yang menarik. Mereka takut mengungkapkan cinta karena justru tidak ingin kehilangan hubungan yang sudah ada. Disinilah kamu perlu berhenti berpikir secara emosional dan mulai berpikir secara strategis. Bukan dalam arti manipulatif, tetapi dalam arti memahami pola pikir manusia. Seseorang tidak akan mengakui perasaan jika dia merasa posisi saat ini sudah cukup nyaman tanpa risiko. Jika dia mendapatkan perhatian, kedekatan, dan validasi emosional tanpa harus mengambil tanggung jawab relasi, maka dari sudut pandangnya, tidak ada urgensi untuk jujur. Pernahkah kamu menyadari bahwa semakin kamu memberi segalanya tanpa kejelasan, justru semakin kecil kemungkinan dia merasa perlu mengungkapkan perasaannya? Ini bukan karena dia jahat, melainkan karena sistem relasi yang terbentuk membuatnya tidak perlu membuat keputusan. Dalam ekonomi perilaku, ini mirip dengan konsep free rider. Seseorang menikmati manfaat tanpa membayar biaya. Dalam relasi, biaya itu adalah keberanian untuk jujur dan berkomitmen. Karena itu, langkah pertama yang paling penting bukan bagaimana membuat dia mengaku, melainkan bagaimana membaca posisi relasi dengan akurat. Kamu perlu mengamati bukan hanya apa yang dia katakan, tetapi apa yang dia lakukan secara konsisten. Apakah dia melibatkan kamu dalam keputusan hidupnya? Apakah dia memberi ruang dalam hidup sosialnya? Apakah kamu hanya ada ketika dia butuh? Atau juga ketika dia bahagia? Ini indikator yang jauh lebih jujur daripada kata-kata manis. Di banyak kasus di Indonesia,
Terutama di kota kecil atau lingkungan sosial yang sempit, faktor reputasi dan tekanan sosial juga berperan besar. Seseorang bisa sangat perhatian secara pribadi, tetapi menahan diri secara publik karena takut gosip, takut komitmen terlalu cepat, atau takut ekspektasi lingkungan. Jika kamu mengabaikan faktor ini, kamu akan salah membaca situasi. Pada tahap ini, tugas kamu bukan mengubah perilaku dia, melainkan memperjelas realitas relasi. Karena hanya dengan pemahaman yang jernih, kamu bisa memilih strategi yang tepat. Tanpa ini, semua langkah lanjutan hanya akan menjadi spekulasi emosional yang melelahkan. Maka sebelum melangkah lebih jauh, tanyakan secara jujur pada diri sendiri. Apakah aku sedang berhadapan dengan orang yang tidak punya perasaan, atau orang yang punya perasaan tetapi belum berani jujur? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah perjuanganmu bernilai, atau justru perlu dihentikan dengan elegan. Dan inilah fondasi utama dari seluruh pembahasan kita. Membuat seseorang mengakui perasaannya bukan soal kata-kata manis, bukan soal tekanan, melainkan soal menciptakan kondisi psikologis di mana kejujuran menjadi pilihan yang paling masuk akal baginya. Setelah kamu memahami bahwa tidak semua kedekatan berarti kesiapan untuk mengungkap perasaan, pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih penting. Mengapa dia menahan diri? Disinilah banyak orang gagal, karena mereka hanya melihat hasil akhir berupa diam, tanpa mau menelusuri penyebab psikologisnya. Padahal, strategi yang efektif selalu lahir dari pemahaman sebab, bukan sekadar gejala. Alasan pertama yang paling umum adalah ketakutan akan penolakan. Ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Banyak orang terlihat percaya diri dalam pekerjaan, pergaulan, bahkan di media sosial, tetapi justru rapuh ketika menyangkut urusan perasaan. Di Indonesia, budaya menjaga gengsi dan harga diri membuat rasa takut ini semakin kompleks. Mengakui perasaan sering dianggap sebagai posisi lemah, padahal justru sebaliknya. Namun persepsi sosial tidak selalu rasional. Dalam kondisi ini, semakin kamu terlihat terlalu tersedia, semakin kecil dorongan baginya untuk mengambil risiko. Mengapa? Karena secara psikologis, risiko selalu diambil untuk mendapatkan sesuatu yang belum pasti, bukan untuk mempertahankan sesuatu yang sudah pasti. Jika kamu sudah selalu ada, selalu membalas cepat, selalu memaklumi, maka dari sudut pandangnya, tidak ada urgensi untuk bergerak. Alasan kedua adalah trauma relasi masa lalu. Ini sering diremehkan, padahal dampaknya sangat konkret. Seseorang yang pernah dikhianati, dipermainkan, atau merasa gagal dalam hubungan sebelumnya, cenderung membangun sistem pertahanan emosional. Dia mungkin menyukai kamu, bahkan sangat, tetapi bagian dalam dirinya berkata, "Jangan terlalu jauh, nanti sakit lagi." Ini bukan drama, ini mekanisme pertahanan psikologis yang nyata. Survei YouGov Indonesia tahun 2022 mencatat bahwa lebih dari 38% responden usia 20-40 tahun mengaku membawa bekas emosional dari hubungan sebelumnya yang memengaruhi cara mereka membangun relasi baru. Artinya, diamnya dia bisa jadi bukan karena kamu kurang menarik, melainkan karena dia sedang melindungi dirinya sendiri. Alasan ketiga adalah ketidaksiapan hidup, bukan ketidaksiapan perasaan. Ini penting dibedakan. Banyak orang menyukai seseorang, tetapi merasa hidupnya belum cukup stabil untuk menjalin hubungan yang jelas. Faktor finansial, karir, tanggung jawab keluarga, bahkan tekanan akademik bisa membuat seseorang memilih menunda pengakuan perasaan meskipun secara emosional terlibat. Di Indonesia, khususnya pada laki-laki, tekanan sosial untuk mapan dulu baru pacaran serius masih sangat kuat. Ini membuat banyak orang memilih menyukai dalam diam, hadir dalam batas tertentu, tetapi menahan diri untuk menyatakan perasaan karena merasa belum layak atau belum pantas. Jika kamu tidak memahami konteks ini, kamu bisa salah menilai diamnya sebagai kurang minat, padahal justru sebaliknya. Alasan keempat adalah kebiasaan hidup tanpa komitmen. Di era digital, relasi seringkali menjadi cair. Orang terbiasa chatting, dekat, bahkan intens secara emosional tanpa label. Dalam kondisi ini, mengakui perasaan justru terasa seperti membatasi kebebasan. Bukan karena dia tidak menyukai kamu, tetapi karena dia belum siap melepaskan pola hidup yang fleksibel dan minim tanggung jawab emosional. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka mengira kedekatan otomatis akan berujung pada komitmen, padahal bagi sebagian orang, kedekatan justru adalah tujuan akhir, bukan jembatan menuju relasi yang jelas. Sekarang pertanyaannya, apa artinya semua ini bagi strategimu?
Artinya sederhana tetapi krusial. Kamu tidak bisa menggunakan satu pendekatan untuk semua tipe orang. Seseorang yang takut ditolak membutuhkan sinyal aman. Seseorang yang trauma membutuhkan konsistensi dan kestabilan emosional. Seseorang yang belum siap hidup membutuhkan ruang untuk berkembang, bukan tekanan. Dan seseorang yang terbiasa tanpa komitmen membutuhkan perubahan dinamika relasi, bukan bujukan kata-kata. Di titik ini, kamu perlu berhenti bertanya, bagaimana membuat dia mengaku, dan mulai bertanya, apa yang membuat dia belum mengaku. Ini pergeseran cara berpikir yang menentukan hasil. Karena begitu kamu memahami hambatan utamanya, kamu bisa mulai menciptakan kondisi psikologis yang membuat pengakuan perasaan menjadi keputusan rasional baginya, bukan keterpaksaan. Perhatikan satu hal penting. Tidak ada strategi yang bekerja jika kamu mencoba melawan hambatan psikologisnya secara frontal. Menekan orang yang takut ditolak justru membuatnya semakin menarik diri. Menguji orang yang trauma justru mengaktifkan mekanisme defensifnya. Mendesak orang yang belum siap hidup hanya akan membuatnya menjauh. Mengikat orang yang terbiasa bebas hanya akan memicu resistensi. Strategi yang efektif selalu bekerja dengan arus psikologis, bukan melawannya. Karena itu, pada tahap ini, tugas kamu bukan mengubah dia, melainkan menyesuaikan pendekatanmu dengan struktur batin yang sedang kamu hadapi. Dan inilah yang membedakan antara orang yang sekadar berharap dan orang yang benar-benar memengaruhi dinamika relasi. Pada titik ini, kita tidak lagi bicara soal perasaan semata, tetapi tentang struktur interaksi. Karena dalam relasi manusia, keputusan besar jarang lahir dari emosi sesaat, melainkan dari dinamika yang terbentuk secara konsisten. Orang mengaku bukan karena terdesak, melainkan karena merasa itu adalah langkah yang masuk akal. Langkah pertama yang sering diabaikan adalah mengubah posisi kamu dalam relasi. Jika selama ini kamu hadir sebagai selalu ada tanpa syarat, maka secara tidak sadar kamu menempatkan dirimu sebagai latar belakang, bukan sebagai pusat keputusan. Padahal, manusia hanya mengambil keputusan ketika sesuatu terasa berisiko untuk hilang atau berubah. Ini bukan berarti kamu harus menghilang atau bersikap dingin secara ekstrim. Justru sebaliknya, kamu perlu membangun nilai kehadiran. Artinya, kehadiranmu terasa berarti, bernilai, dan tidak otomatis tersedia kapanpun tanpa konteks. Ketika kamu mulai hadir dengan kualitas, bukan kuantitas, persepsi dia terhadapmu ikut berubah. Coba refleksikan, apakah selama ini kamu hadir hanya ketika dia butuh, atau juga ketika kamu ingin? Apakah komunikasi kalian mengalir dua arah? Atau lebih sering kamu yang menyesuaikan? Relasi yang sehat secara psikologis selalu ditandai dengan keseimbangan investasi emosional. Ketika keseimbangan itu timpang, salah satu pihak akan merasa tidak perlu mengambil keputusan. Langkah kedua adalah membangun ketertarikan berbasis respek, bukan ketergantungan. Banyak orang berpikir bahwa membuat seseorang mengaku perasaan berarti membuatnya merasa butuh kamu. Ini keliru. Yang lebih kuat dari rasa butuh adalah rasa hormat dan kagum. Seseorang mengakui perasaan bukan karena takut kehilangan pelayan emosional, tetapi karena menghargai kamu sebagai sosok yang bernilai dalam hidupnya. Dalam konteks ini, kamu perlu menunjukkan bahwa hidupmu tidak berputar hanya pada dia. Bukan dalam arti menjauh, tetapi menunjukkan bahwa kamu memiliki dunia, visi, aktivitas, dan nilai yang berdiri sendiri. Ini penting, karena manusia cenderung tertarik pada orang yang hidupnya terstruktur dan bergerak, bukan stagnan dan menunggu. Di Indonesia, ini sangat relevan, karena banyak relasi terjebak pada pola saling mengisi waktu kosong, bukan saling memperkaya hidup. Ketika kamu menjadi pribadi yang memperkaya, bukan sekadar menemani, maka posisi psikologismu naik satu tingkat dalam benaknya. Langkah ketiga adalah menciptakan ruang emosional yang aman namun menantang. Ini terdengar kontradiktif, tetapi justru disinilah seni relasi berada. Ruang yang aman membuat dia nyaman membuka diri, tetapi ruang yang terlalu nyaman membuatnya tidak terdorong bergerak. Kamu perlu menciptakan kombinasi antara kenyamanan dan ketegasan batas. Misalnya, kamu bisa tetap menjadi pendengar yang baik, tetapi tidak selalu setuju. Kamu bisa bersikap hangat, tetapi tidak membiarkan dirimu diremehkan. Kamu bisa peduli, tetapi tidak mengorbankan harga dirimu. Sikap seperti ini secara halus mengirimkan pesan, aku nyaman bersamamu, tetapi aku juga menghargai diriku sendiri. Dalam psikologi sosial,
Ini dikenal sebagai secure presence, kehadiran yang tidak mengancam tetapi juga tidak bisa diabaikan. Kehadiran seperti inilah yang membuat seseorang berpikir ulang tentang posisinya dalam relasi, dan mulai mempertimbangkan untuk lebih jujur. Langkah keempat adalah menggeser pola komunikasi dari dangkal ke bermakna. Banyak relasi terjebak pada obrolan ringan tanpa pernah menyentuh wilayah nilai, visi, dan cara pandang hidup. Padahal, pengakuan perasaan jarang muncul dari obrolan receh, melainkan dari percakapan yang membuat seseorang merasa, aku nyambung dengan orang ini. Cobalah sesekali mengajak dia membicarakan pandangan tentang masa depan, makna hubungan, atau cara menghadapi masalah hidup. Bukan dengan interogasi, tetapi melalui cerita, opini, dan refleksi ringan. Disinilah kamu bisa menunjukkan kedalaman berpikirmu tanpa menggurui. Dan di titik inilah seseorang mulai merasa bahwa relasi ini lebih dari sekadar kedekatan biasa. Langkah kelima adalah mengurangi sinyal ambigu dari pihakmu sendiri. Banyak orang ingin dia jujur, tetapi justru dirinya sendiri yang mengirim sinyal tidak jelas. Kadang terlalu ramah, kadang menjauh, kadang seperti pasangan, kadang seperti teman biasa. Pola seperti ini membuat orang lain bingung. Dan orang yang bingung jarang membuat keputusan. Jika kamu ingin dia jujur, kamu juga perlu konsisten dalam cara bersikap. Bukan dengan menyatakan perasaanmu lebih dulu, tetapi dengan menunjukkan bahwa kamu tidak bermain di wilayah abu-abu. Sikapmu tegas tetapi tetap elegan. Tidak agresif, tidak pasif, melainkan stabil. Di titik ini, kamu mungkin bertanya, apakah semua ini benar-benar bisa membuat dia mengaku? Jawabannya, ini tidak menjamin, tetapi ini menciptakan kondisi terbaik agar pengakuan menjadi pilihan paling logis baginya. Dan dalam relasi manusia, kita tidak pernah berbicara tentang jaminan mutlak, tetapi tentang probabilitas yang bisa kita tingkatkan secara rasional. Karena itu, tujuan dari bagian ini bukan membuat kamu mengontrol perasaan orang lain, tetapi membuat sistem relasi berubah dari stagnan menjadi dinamis. Dari nyaman tanpa arah menjadi nyaman dengan kemungkinan keputusan. Dan disinilah banyak orang gagal. Mereka ingin hasil tanpa mau mengubah dinamika. Padahal, hasil selalu lahir dari struktur yang berubah. Satu kesalahan besar dalam dunia percintaan adalah mengira bahwa seseorang akan mengaku karena didorong, dipaksa, atau dipancing secara terang-terangan. Padahal, pengakuan perasaan yang tulus hampir selalu muncul karena dorongan internal, bukan tekanan eksternal. Tugas kamu bukan menarik lidahnya agar bicara, melainkan menggeser keadaan batinnya agar bicara terasa perlu. Trigger pertama adalah ketidakpastian yang terkontrol. Manusia secara alami tidak nyaman berada terlalu lama dalam ketidakpastian yang emosional. Namun ketidakpastian yang saya maksud di sini bukan menghilang tanpa kabar, bukan bermain tarik ulur murahan, melainkan mengurangi prediktabilitas secara elegan. Jika selama ini kamu selalu bisa ditebak, selalu ada di jam yang sama, dengan respons yang sama, dan sikap yang sama, maka secara psikologis tidak ada hal baru yang memicu kesadaran dalam dirinya. Dengan mengubah sedikit pola, misalnya lebih fokus pada aktivitasmu, tidak selalu tersedia secara instan, atau mengurangi intensitas tanpa menghilang, kamu menciptakan ruang refleksi dalam pikirannya. Apakah posisiku masih sama? Bukan cemburu yang ingin kita bangun, melainkan kesadaran nilai. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Cemburu memicu emosi dangkal, kesadaran nilai memicu keputusan. Trigger kedua adalah memperlihatkan bahwa kamu adalah pilihan, bukan satu-satunya kemungkinan. Ini sangat penting. Banyak orang menahan perasaan karena merasa aman bahwa kamu akan tetap di sana, apapun yang terjadi. Tetapi ketika seseorang mulai menyadari bahwa kamu punya opsi lain, punya dunia sosial, punya daya tarik yang diakui oleh lingkungan, maka posisi psikologisnya berubah. Bukan berarti kamu harus pamer atau memancing kecemburuan secara vulgar. Cukup biarkan dia melihat bahwa kamu dihargai, disukai, dan diterima oleh lingkungan. Dalam psikologi sosial, ini disebut social proof, dan efeknya sangat kuat. Seseorang akan lebih menghargai sesuatu ketika ia tahu orang lain juga menghargainya. Trigger ketiga adalah menciptakan momen koneksi emosional yang kuat namun terbatas. Banyak relasi terjebak pada koneksi yang datar dan berlarut-larut. Padahal, momen emosional yang intens tetapi tidak terlalu sering justru jauh lebih membekas. Misalnya, satu percakapan mendalam tentang masa depan, nilai hidup, atau luka masa lalu kembali ke ritme normal,
seringkali lebih berpengaruh daripada obrolan ringan setiap hari tanpa makna. Momen seperti ini menciptakan jejak emosional dalam memori seseorang. Dan manusia jarang mengabaikan sesuatu yang meninggalkan jejak emosional yang jelas. Trigger keempat adalah ketegasan batas personal. Ini sering dianggap sebagai sikap dingin, padahal justru sangat matang. Ketika kamu mulai berkata, tidak, pada hal-hal yang membuatmu tidak nyaman, ketika kamu tidak lagi mengorbankan prinsip demi menjaga suasana, kamu sedang mengirim pesan bahwa kamu bukan objek yang bisa diakses tanpa tanggung jawab. Anehnya, justru pada titik inilah banyak orang mulai lebih serius. Karena mereka menyadari bahwa jika tidak mengambil langkah, mereka bisa kehilangan kesempatan untuk berada lebih dekat dengan sosok yang berprinsip. Trigger kelima adalah refleksi terbuka tanpa tuntutan. Ini salah satu cara paling elegan. Kamu tidak bertanya, sebenarnya kamu menganggap aku apa? Tetapi kamu bisa berkata, dengan tenang dan dewasa, aku menikmati kedekatan ini, tapi aku juga tipe orang yang tidak nyaman berada terlalu lama di wilayah abu-abu. Kalimat semacam ini tidak menuntut jawaban langsung, tetapi memindahkan beban berpikir ke pihaknya. Perhatikan bedanya. Kamu tidak memintanya mengaku. Kamu hanya menyatakan posisi emosionalmu secara jujur dan berkelas. Dan dalam banyak kasus, justru inilah pemicu terbesar seseorang untuk akhirnya jujur. Data menarik datang dari riset Journal of Social and Personal Relationships tahun 2021 yang menunjukkan bahwa komunikasi batas emosional yang jelas meningkatkan kemungkinan klarifikasi status hubungan hingga lebih dari 40% dibanding pola komunikasi pasif-agresif atau menekan. Artinya, ketegasan yang tenang jauh lebih efektif daripada tekanan emosional. Trigger keenam adalah konsistensi karakter. Tidak ada yang membuat seseorang akhirnya yakin dan berani mengaku selain konsistensi dalam sikap. Bukan drama, bukan perubahan ekstrim, melainkan kestabilan dalam nilai, emosi, dan cara bersikap. Ketika seseorang merasa, aku tahu seperti apa dia, maka rasa aman muncul, dan dari rasa aman itulah keberanian tumbuh. Perlu kamu sadari satu hal penting. Tidak semua orang akan merespons trigger ini dengan pengakuan perasaan. Ada yang justru menjauh. Tetapi itu bukan kegagalan. Itu adalah klarifikasi. Karena tujuan utamamu bukan membuat semua orang mengaku, melainkan memastikan bahwa hanya orang yang memang layak dan siap yang akan bertahan. Dan disinilah kedewasaan emosional diuji. Kamu tidak menginginkan pengakuan dari siapa saja, tetapi dari orang yang secara psikologis dan emosional memang mampu hadir dalam hidupmu dengan utuh. Setelah semua dinamika dibentuk, semua trigger psikologis dijalankan, dan semua pendekatan dilakukan dengan elegan, kini tibalah pada fase paling penting, membaca respons dan mengambil keputusan secara sadar. Di titik ini, kamu tidak lagi berbicara tentang strategi untuk membuat dia mengaku, melainkan tentang bagaimana bersikap sebagai pribadi yang utuh, bermartabat, dan rasional. Hal pertama yang perlu kamu pahami adalah bahwa respons tidak selalu berbentuk pengakuan verbal yang eksplisit. Banyak orang mengira pengakuan perasaan harus berupa kalimat seperti, aku cinta kamu, atau aku suka kamu. Padahal, dalam banyak kasus, pengakuan hadir dalam bentuk perubahan perilaku. Dia mulai melibatkan kamu dalam rencana hidupnya, memperkenalkanmu pada lingkar sosialnya, memperjelas prioritasnya, dan menunjukkan konsistensi emosional yang tidak lagi ambigu. Dalam konteks Indonesia, ini sangat relevan. Banyak orang tidak terbiasa mengungkapkan perasaan secara verbal, tetapi mengekspresikannya melalui tindakan. Jika kamu hanya menunggu kata-kata tanpa membaca perilaku, kamu bisa salah menilai. Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan apa yang dia katakan, tetapi apa yang dia lakukan secara konsisten. Namun, kamu juga perlu jujur pada diri sendiri. Ada perbedaan besar antara proses dan penundaan tanpa arah. Proses memiliki arah yang jelas, meskipun lambat. Penundaan tanpa arah hanya berputar di tempat dengan alasan yang terus berubah. Jika dari waktu ke waktu tidak ada perubahan kualitas relasi, tidak ada peningkatan kedekatan struktural, dan tidak ada kejelasan peran, maka besar kemungkinan kamu sedang berada dalam zona stagnan. Disinilah keberanian emosional diuji. Banyak orang takut mengambil keputusan karena merasa sudah terlalu jauh terlibat. Padahal, semakin lama kamu bertahan dalam ketidakjelasan, semakin besar biaya psikologis yang kamu tanggung. Waktu, energi, dan fokusmu adalah aset.
Mengorbankannya tanpa arah yang jelas bukan bentuk kesetiaan, melainkan pengabaian terhadap diri sendiri. Jika pada akhirnya dia mengaku, tugasmu belum selesai. Justru disinilah fase baru dimulai. Kamu perlu memastikan bahwa pengakuan itu bukan sekadar respons terhadap tekanan situasional, tetapi benar-benar lahir dari kesiapan emosional. Perhatikan apakah setelah mengaku, dia semakin konsisten, atau justru kembali ambigu. Karena pengakuan tanpa konsistensi hanyalah pernyataan, bukan komitmen. Sebaliknya, jika pengakuan itu tidak pernah datang, atau justru dia memilih menjauh, kamu perlu memaknainya secara dewasa. Ini bukan berarti kamu gagal, apalagi tidak layak dicintai. Ini berarti kamu telah menciptakan sistem yang jujur, dan sistem itu memisahkan siapa yang siap hadir dan siapa yang tidak. Dalam banyak kasus, menjauh lebih jujur daripada bertahan dalam kedekatan palsu. Satu kesalahan besar yang sering terjadi adalah mempersonalisasi hasil. Ketika seseorang tidak mengaku, banyak orang langsung berpikir, aku kurang menarik, aku kurang baik, atau aku tidak cukup. Padahal, dalam relasi manusia, ketidaksesuaian jauh lebih sering terjadi karena perbedaan kesiapan dan nilai, bukan karena kurangnya kualitas personal. Disinilah pentingnya menjaga harga diri. Harga diri bukan dibangun dari siapa yang memilihmu, tetapi dari bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri dalam situasi sulit. Apakah kamu tetap rasional, tetap berkelas, tetap tenang, atau justru kehilangan kendali emosional demi pengakuan dari orang lain? Perlu kamu sadari, membuat seseorang mengaku perasaannya bukan tujuan akhir hidupmu. Tujuan akhirnya adalah membangun relasi yang sehat, timbal balik, dan memberi pertumbuhan. Jika sebuah relasi tidak mengarah ke sana, maka pengakuan perasaan pun tidak banyak artinya. Dan justru ketika kamu benar-benar memahami ini, paradoksnya, kamu menjadi pribadi yang paling menarik secara emosional. Karena kamu tidak lagi mengejar pengakuan, tetapi menawarkan kualitas relasi. Sampai di titik ini, seluruh rangkaian pembahasan kita mengerucut pada satu prinsip sederhana. Kamu tidak bisa memaksa hati orang lain, tetapi kamu bisa membentuk kondisi di mana kejujuran menjadi pilihan paling rasional baginya. Jika kita ringkas seluruh pembahasan ini, satu hal menjadi sangat jelas. Membuat dia mengakui perasaannya bukan soal seberapa keras kamu menunggu, menekan, atau berharap, melainkan seberapa cerdas kamu membentuk dinamika relasi. Dimulai dari memahami situasi yang sebenarnya, membaca hambatan psikologisnya, membangun interaksi yang sehat, memberi pemicu emosional yang tepat, hingga akhirnya berani membaca hasil dengan dewasa dan bermartabat. Pada akhirnya, pengakuan perasaan yang bernilai tidak lahir dari paksaan, tetapi dari kesadaran. Kesadaran bahwa kamu bukan sekadar hadir, tetapi berarti. Bukan sekadar dekat, tetapi relevan secara emosional dan rasional. Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu tidak hanya sedang membuat seseorang mengaku perasaannya, tetapi sedang meningkatkan kualitas dirimu sebagai pribadi yang layak mendapatkan relasi yang utuh. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, bagaimana agar dia mengaku, tetapi, apakah relasi ini sudah layak diperjuangkan dengan cara yang dewasa dan sehat? Karena ketika kamu mulai bertanya seperti itu, justru di sanalah kamu berada pada posisi paling kuat secara emosional. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Dan ingat satu hal penting, cinta yang jujur tidak pernah lahir dari ketergesaan, tetapi dari kejernihan berpikir dan keberanian menjaga harga diri. Di sanalah relasi yang benar-benar bernilai selalu dimulai.